Hai Sobat Jati semuanya, kembali lagi bersama Radio Kampus Polkes Jati. Bersama Radio Kampus Polkes Jati, kita sehat dan cerdas. Yang terhormat Ibu Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, Ibu Dr. Siti Badriah, Eskap, Nars, Mkep, SP Kepkom, beserta para wardir 1, 2, dan 3. Dan tak lupa juga Sivitas Akademika Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, yang terhormat Direktur Respon Dr. Adinul Hasanah, SPS Mars, beserta jajarannya. Yang terhormat narasumber kita Dr. Roy Armadianto, spesialis anak, subspesialis neurologi konsultan, serta Bapak Eriana Ilsanul Fajar, AMDkes. Dan yang terhormat host kita Ibu Novia Nuraini, SST MKM. Baik, selamat siang Sobat Jati semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Baik dong, Meli. Luar biasa hari ini. Alhamdulillah kalau baik. Senang sekali saya dapat kembali apa Sobat Jati pada siang hari ini. Seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang, makanya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Meliana Ramasyaroni yang akan menemani Sobat Jati nih dalam program Talkshow Kesehatan siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini, yaitu tentang mitos dan fakta autisme. Sobat Jati, di tengah arus informasi yang begitu cepat, kita seringkali kan dihadapkan pada berbagai pandangan yang belum tentu benar, khususnya mengenai autisme. Tidak sedikit mitos yang berkembang di masyarakat, mulai dari penyebab autisme, kemampuan anak dengan autisme, hingga cara penanganannya. Padahal kesalahpahaman ini dapat berdampak besar, seperti munculnya stigma, diskriminasi, bahkan keterlambatan dalam penanganan yang tepat loh. Izin dok. Nah, Ya, kita mulai aja deh dok. Banyak anak autis nih ya. Banyak yang kenapa sih anak saya tuh sulit. Banyak ibu-ibu yang ngomong komunikasinya tuh agak sulit gitu dok. Meski ia bisa bicara, jadi agak lambat gitu dok. Ini keluhan termasuk saya ibu-ibu mungkin ya. Kaum ibu-ibu. Gimana tuh dok? Seharusnya gimana nih baik. penanganan kita dok? Terima kasih Ibu Novia. Eh, saya Dr. Amar dari Rumah Sakit Pusat Alam Nasional. Ya, sehari-hari memang banyak menangani kasus-kasus anak dengan gangguan perkembangan ya Bu. Sehingga ya salah satu yang paling sering ditanyakan pada saya itu adalah kok anak saya kok beda ya sama anak yang seusianya. Oh iya Yang lain dok. baru bisa bicara, tapi kok anak saya masih belum jelas ngomongnya, misalnya seperti Hmm, itu. Dan iya itu dok. Ibu nggak usah khawatir karena itu Hmm, sangat banyak terutama setelah COVID ini ya Bu, hmm, gitu. iya Jadi dok ya. kalau ada anak usia tertentu kok berbeda sama teman-temannya, makanya harus Hmm, dilihat nih apakah dia memang terlambat atau tidak. Karena kadang-kadang memang ada anak-anak yang bicaranya lebih cepat dibandingkan teman-teman yang lainnya. Makanya biasanya kita pegangannya adalah usia berapa sih anak ini harus sudah punya satu kata spesifik, misalnya seperti oh itu. gitu ya dok ya. Terus selanjutnya dia usia berapa sih dia sudah bisa menyambung dua kata seperti itu. Nah, yang paling Oh, sederhana iya dok. sebelum kita bicara, yang pertama-tama dia harus ngerti dulu dengan adanya suara ya Bu. Biasanya anak Suara dulu ya dok ya. betul, Oke. anak umur 12 bulan itu harus tahu namanya dipanggil Bu. 12 bulan ya dok ya kategorinya. Ya, Misalnya karena dipanggil Dela Dela gitu ya. Gitu ya dok betul. ya harus. Jadi kalau Oke. dipanggil namanya dia harus nengok karena itu dia Oke. dia artinya dia mendengar dan dia mengerti Oke. ya. Oke. Selanjutnya usia 18 bulan itu setidaknya anak sudah harus bisa menyebutkan 20 kata, Bu. Kata Oke. yang spesifik gitu. Oke. Makanya kita pegangan usia 1,5 tahun. Jadi kalau usia Ya. 1,5 tahun itu dia katanya kok cuma mama, papa, nggak ada yang lain gitu ya, berarti Ya. sudah ada keterlambatan gitu. Oke. Dan ini memang harus segera ditangani. Kalau nggak nanti dia akan makin mundur kemampuannya Jadi dibandingkan harus segera teman terapi lainnya. gitu ya dok ya. Nah, segera dibawa dulu. Kenapa nih kok anaknya jadi curi ada keterlambatan gitu. Terus anak Kenapa? usia 2 tahun dia harus sudah bisa menyambung dua kata. Berarti dia kata-katanya banyak, tapi kok udah 2,5 tahun ngomong nggak pernah ada yang nyambung, cuma ngomong satu kata, nunjuk satu kata, nunjuk satu kata. Nah, itu pun juga bagian daripada keterlambatan.
Oke, baik Gitu. dok. Nah, apabila ada keterlambatan seperti itu, saran sebaiknya sesegera mungkin datang ke dokter lah. Yang paling sering kan biasanya kan anak-anak itu kan divaksin ya, bisa Betul, tanya sama dokter betul. anaknya atau sama bidannya, kok anak Oke. saya kok masih seperti ini. Nah, makanya Oh penting iya. sekali selain dokter juga teman-teman yang berhubungan langsung dengan anak-anak, misalnya contohnya bidan atau perawat, Ya. gitu. Berarti bisa ngomong ya dok ya kalau misalnya tanya gitu ya dok ya sama bidan Harus, atau perawat yang ngomong gitu ya. Berarti betul. di bawah 2,5 tahun itu yang harus kita 12 bulan ya paling enggak kita harus segera bicara dengan dokter atau sama tenaga medis yang lain gitu ya dok ya. Betul, kalau 12 bulan dia dipanggil namanya dia tidak respon, ya sesegera Hmm? mungkin. Jangan-jangan dia ada gangguan pendengaran. Bisa lagi bicara Oh. kalau tidak bisa dengar. Oh iya ya dok, benar kalau tidak bisa dengar pasti nggak bisa bicara. Dok, izin tanya lagi nih dok, kalau misalnya maaf ngomong ya dok ya, di zaman selama COVID ini, maaf banget ini, mungkin termasuk saya gitu dok, HP itu lebih utama kayaknya untuk ngobrol sama orang gitu dok. Kadang-kadang kita di ruang rapat, Ya, maaf banget, ini yang terjadi. Di ruang rapat masing-masing sama-sama sih kumpul gitu kita nih ya sama-sama kumpul tapi ya kita dengan asik sendiri gitu loh dok. hmm, Apalagi kita mau ngomong sama keluarga kita sama anak kita mungkin gitu ya dok ya. Itu solusi untuk anak kita bagaimana tuh dok? baik. Jadi sebenarnya kan kalau yang paling paling kritikal itu kan sebenarnya anak-anak ya. Ya, Kalau dewasa kan itu kan mereka kan karena kesibukan masing-masing, mereka ya, memilih untuk memegang HP. Sedangkan anak-anak itu nggak punya hak, nggak punya pilihan. Ketika ya, orang tuanya sibuk sama HP-nya kan berarti dia kurang stimulasi. ya. Gitu. Pakai HP Kalau juga dok dia? kenapa? Dia pegang Nah, HP juga? biasanya biasanya kalau misalnya kalau dari konsultasi saya yang ada tuh Ya. karena anak itu tertarik dengan visual juga, maka Hmm. dikasih HP dia senang sekali, Bu. Karena Oh gambar-gambarnya itu. kan menarik, apalagi ada suaranya. Tapi di situ Oke. kelemahannya dari handphone ya, karena handphone atau media sosial itu kan hanya memberikan informasi, tapi dia tidak bisa ngasih respon balik, Bu. Oh Jadi iya. anak itu hanya bisa melihat, mungkin anak itu ngerti, tapi dia nggak bisa ngasih respon. Jadi anaknya pada terlambat bicaranya. Berbeda Yes. ketika kita ngobrol bareng-bareng, orang tuanya duduk bersama, Hmm. main bersama. Misalnya contohnya anak umur 1 tahun ada bola, main bola, kan kalau orang tuanya yang Ya. lempar bola, ayo lempar. Lempar Dia gitu udah ya dapat dok ya. informasi, oh ayo lempar, ngajakin ngajakin melempar bola, oh itu namanya bola yang Handphone dilempar. yang dilempar gitu. Seperti itu. Berbeda sekali sama handphone aja, karena itu hanya satu arah, Ya, Bu. Gitu. Jadi yang paling utama ya. sebenarnya kritikalnya sama anak-anak, terutama di bawah 2 tahun. Di bawah dua Penelitian dari tahun ya. AAP sendiri sebaiknya anak di bawah 2 tahun tidak terpapar dengan handphone, tapi memang sulit. Gitu. Ya, betul dok. Kalau kalau sulit, jangan dibikin hilang sama sekali. Kalau saya Ya, termasuk yang gunakan handphone itu buat interaksi. Nggak ya apa-apa. betul. Bisanya contohnya handphone itu di situ ada bacaan apa ada lagu-lagu, boleh Ya. sambil sambil nyanyi bersama-sama, Oh, menggunakan handphone itu jadi sebagai alat, bukan sebagai dia hanya sebagai untuk mencari perhatian anaknya aja, tapi sebagai iya alat dok. untuk berinteraksi antara orang tua sama anak masih boleh sih menurut saya. Oke, baik dok. Di kadang-kadang nih dok ya, anak asik nih, asik banget nih. Untuk kita panggil, ya apa, ya. Itu dia untuk ngomong sama kita, kontak mata sama kita itu nggak bisa, dok, gitu. Gimana caranya ngelatih biar anak itu kalau dipanggil, Ali, gitu kan? Lihat ini loh, Umi, gitu loh. Lihat nih, gitu. Itu susah banget, dok. Gimana caranya, dok? Baik. Jadi yang pertama harus singkirkan dulu, Bu, segala yang membuat dia jadi tidak fokus sama Hmm, lingkungannya. Kalau oke. memang dia sedang fokus sama HP, kita Ya, panggil pasti dia nggak akan denger, Bu, keblok sama ya, HP-nya. iya, Karena itu yang semua terjadi. Iya, karena semua apa ya fokusnya dia tuh di handphone itu, sehingga pendengaran pun di handphone, sekitarnya nggak kedengeran. Mirip lah kita kalau lagi sibuk mengerjakan sesuatu, kita kadang-kadang dipanggil semua orang di sekitar pun mungkin nggak respon karena kita sedang Hmm, sibuk melakukan itu. Fokus kita lagi sibuk di situ. Nah, yang bisa kita lakukan ya tadi singkirkan. Kalau memang sedang melakukan itu ya deketin. ya, Salah satunya selain dari suara ya mungkin dicolek. Jadi kita pakai sentuhan kulit karena memang salah satu yang meningkatkan sensasi itu kan selain dari pendengaran juga bisa sentuhan ya. betul. Oh, Sambil jadi disentuh. disentuh. Ah, kayak gini, Iya. atau gimana, dok?
Liatin Umi nih, liatin. Gitu gimana tuh? Kadang-kadang Ya, dia kalau ngotot anaknya duluan. Katanya gitu. kalau anaknya masih umur 1 tahun 2 tahun sih lucu, kalau udah SMA repot juga kalau kayak gitu. Potong bang jajan kalau dia. Iya, Ini jadi kadang-kadang hilangkan dulu oke. yang membuat dia tidak fokus sih, Bu. Lalu berikan dia apa sensasi yang lebih kuat daripada yang dia lihat itu, gitu. Oke dok. Kalau dari terapi wicara nih Mas Eri untuk Ya, ya kan Bu. kalau saya tadi kan kayak pemaksaan gitu kan lucu kata dokter Ahmad. Kadang-kadang nangis Mas Eri Iya. marah melotot matanya apa sih katanya gitu lempar gitu kan itu gimana tuh? Iya kan kadang-kadang seperti itu mau Iya, dibilang betul. Iya, istimewa lah gitulah iya. gimana Mas Eri? Ya, itu karena ya namanya anak kan Hmm, mempunyai emosi juga ya, Bu ya. Gitu. iya. Tapi kadang ya itu selain dari anaknya yang ketika dia emosi terus ibunya juga jadi malah jadi kepancing, seharusnya enggak gitu. Jadi Ah, tetap dengan tenang, kita kita juga harus menganalisa karena mm, pada dasarnya kan anak tuh dia mengcopy gitu. Ketika ibunya juga ikut marah, mm, jadi nanti akan kebiasaannya marah juga karena dia yang apa dia yang mm. dia lihat ya ibunya yang marah-marah. Oke, berarti Eh, ibunya diem aja ah, gitu. bukan diam aja tapi Oh, kayak oh iya harus oh tetap iya. dengan ini kan bukan yang kayak lagi viral lah ya no 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 gitu. Dan gitu kan. Lagi Pakai goyang viral kan dikit no mainnya. no 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 tapi tanpa ada aksinya tapi Eh, tetap misalkan dia ngelakukan apa kita harus anak tuh perlu gitu untuk eh, dikasih tahu bahwa diajarkan tanggung jawab oh ini nggak boleh kita kasih penjelasan bahwa ini tuh harusnya seperti ini dengan kita ya. contoh gitu yang tadi Hmm, hmm. balik lagi ke mengcopy jadi kita juga mencontohkan gitu. Oke, kita mencontohkan ini kita kalau ngomong itu harus lihat gitu ya Mas Heri ya. Pokoknya disingkirin dulu apa yang dia pegang HP, Distraksinya distraksinya betul disingkirin dulu ya dok ya. Harus ya. diiniin dulu. Nah, kadang-kadang anak itu suka ngomong begini, nah, jangan, 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 jangan. Kita misalnya dia ngomong lagi, kayak apa, kayak ekolia, ekolalia gitu. Ekolalia Ya, itu tuh gimana tuh maksudnya tuh dok? Oke. Jadi ekolalia itu sebenarnya dia bukan bicara, Bu, tapi dia hanya Oh, mencontek, Bu, mencontek oh, suara orang iya, gitu. Itu juga bagian daripada anak autis. Seringnya oh, dalam proses belajar, dia sebelum ya, sampai bisa mengucapkan apa yang dia inginkan, biasanya dia ya, akan mencontek dulu kata-kata orang yang sebelumnya. Jadi dia oh, seperti apa ya mengulang aja sebenarnya. Tapi itu mengulang memang kata. betul, tapi itu memang lebih baik sih dibandingkan anak autis yang tidak mengeluarkan bicara sama sekali. Karena Iya, dia jadi berarti kan sudah ngasih respon sama lingkungan, cuma dia baru sampai mampu mencontoh suara dari lawan bicaranya. iya Gitu. kayak ngulang kata-kata saya. Mandi, ayo mandi, mama mandi, 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 mandi. Kata dia terus diulang terus sama dia gitu ya dok ya. Ya, betul itu ekolalia, Bu. Oh, jadi ayo masak, mama mau masak. Oke, mama masak, kata gitu. Mama Ya, mau masak terus diulang. betul. Itu Kadang, nggak fungsional, Bu. Itu tidak ah, fungsional. Kan itu tidak fungsional, hanya mencontoh oh, saja. oke Kan gitu. tidak memberikan respon yang seharusnya. Saya bilang, Oh, Mama mau masak, misalnya gitu kan. Terus iya, Mama, apa, mesti kan dia ngasih respon, masak apa? Tapi ini Hmm. kan cuma masak, heeh, Mama masak, ngulang-ngulang aja. Ya udah, karena yang heeh. didengar itu hanya itu aja. Ekolalia seperti itu. Oke, ada ini. Oke, ada lagi dok. Kalau misalnya ada yang peran dari social stories, nah itu dalam komunikasi itu gimana dok? Social stories tuh. Contohnya gimana, Bu? Nah, Saya masih ini. kayak misalnya cerita pendek, misalnya interaksi-interaksi gitu, itu gimana dok? Maksudnya orang tua menceritakan, Mencerita gitu gimana? Bisa oke, apa gimana tuh dok? baik. Jadi untuk anak, salah satu belajar itu adalah dia melihat, mendengarkan, ya, dan melihat ekspresi diri orang tuanya juga. Yang menceritakan itu, dia sebenarnya bisa dapat setidaknya satu, dia bisa memahami kata-kata yang dijelaskan,
Ya, Terus yang kedua dia bisa mengenal ekspresi dari orang tuanya juga sambil iya. bisa melihat gambar. Jadi itu sebenarnya bagus banget Bu kalau memang bisa orang tua itu melakukan tadi menceritakan sesuatu sama anaknya. Tapi mungkin Hmm. sebaiknya jangan jangan lupa untuk ada ininya, ada bendanya. Jadi Hmm. bisa contohnya membacakan cerita tapi dengan buku ya Bu. Jadi di Hmm. buku itu kan biasanya kan ada gambarnya. Nah di situ Ya. nanti baru bisa karena memang anak usia masih 1 tahun 2 tahun mereka itu masih eh, apa ya bahasanya Bu? Hanya masih belum mampu untuk abstraknya itu masih belum cukup Abstraksi. terbayang. Ya. Heeh, abstraknya masih belum terbayang. Jadi dia harus dilihatin kalau memang dia lagi ibunya lagi cerita tentang anak laki-laki bermain bola, di situ sebaiknya ada gambar anak laki-laki bermain bola. Oh, Jadi jadi memang ada. jelas ceritanya bahwa ini ada anak laki, ada si A sedang main bola bersama temannya 3 orang. Mereka pakai Oh, baju merah. Di situ memang di gambar itu ada anak laki-laki main bola, ada ya. 3 temannya pakai baju merah. Nah, itu udah konsepnya dapet tuh Bu. Nah, dari situ nanti Oh. bisa ditanya ulang. Eh, ini bajunya apa ya warnanya? Oh, jadi kita Gitu. bisa sekalian interaksi gitu ya dok ya, nanya Betul sekali. dan kasih tahu warna, orangnya lagi main apa gitu ya dok. Itu yang namanya Benda, social paling utama stories. bendanya. Bendanya Oh, bisa sambil dijelaskan. Jadi dia tahu benda itu. oh, terutama benda ya dok ya. Ya, karena Oh, memang dia gimana? harus melihat dulu karena masih belum sanggup abstraknya masih belum kebayang. Uh, Jadi silakan Bu, eh, itu sangat dianjurkan. oke, dok, izin tanya, ada mitos seputar mitos fakta nih dok. Kalau Hmm, misal autis itu penyakit yang bisa disembuhkan. baik. Jadi autis itu bukan penyakit Bu. Oh, oke, Ya, bukan penyakit ya autis. dok ya? Ya, autis itu sebenarnya eh, salah satu kondisi pada anak yang berbeda perkembangan sarafnya. Hmm, Gitu. Jadi karena dia bukan penyakit, dia nggak bisa disembuhin sempurna ya Bu. Karena memang ini oke, berhubungan dengan kondisi perkembangan saraf otaknya. Gitu. ya, Nah, yang penting buat anak ini adalah kita membantu supaya dia bisa memberikan apa ya, respon sesuai dengan stimulasi dari lingkungannya. Itu ya dok. satu. Terus yang Ya, kedua, dia juga bisa mandiri secara pribadi gitu. iya dok. Ya, jadi Ya, tujuan tujuan karena dia bukan penyakit yang kita lakukan adalah kita membantu mensupport anak ini supaya dia ya. bisa berkembang sedekat mungkin dengan Mm, tipikal anak-anak yang lain gitu loh. ya, dok. Tadi kan kita ngomong nih, gimana sih paling mudah kenalin tanda-tandanya itu dok, untuk yang misalnya anak autis itu dok. Baik. Jadi anak autis itu dari masih bayi pun sebenarnya udah Hmm, memberikan sign ya, memberikan sign, mm, memberikan tanda. Contohnya gini, anak umur 6 bulan sampai 8 bulan biasanya dia tuh udah mulai minat sama wajah orang. hmm. Tapi Gimana anak umur maksudnya dok? ya Maksudnya? kan kalau kita sama bayi ada anak umur 6 bulan 8 bulan kita kita Hmm. samperin dia pasti akan lihat dan kalau kita ketawa dia ikut ketawa. Oh, Kalau di atas 8 bulan nah, malah kalau gitu ya. dia nggak kenal dia malah takut dia langsung ngasih respon dia malah menangis. Nah kalau anak Oh, autis dari umur segitu aja udah nggak ngasih respon Bu. Biasa dia nggak peduli. oh, tidak ada respon ya ya. Biasa dia nggak peduli sama wajah orang itu nggak terlalu peduli. Gitu. Hmm. Itu yang paling mudah. Makanya wadah seperti itu memang harus dibicarakan sama sama dokternya. Kok anak saya Ya, kok nggak ngasih respon ya? Wah, kita ajakin ketawa kok cuek aja dia malah sibuk sama mainan yang di tangannya dia, misalnya kayak gitu. Itu ya. satu. Terus bisa emang ternyata udah lewat, ya tadi umur 12 bulan kok ini anak dipanggil namanya kok nggak pernah ngasih respon, cuek banget, sibuk aja sendiri, malah ngapain sendiri, kayak gitu. Ya, terus Ya. umur ternyata umur sampai umur 18 bulan anak ini malah senengnya malah bukannya main sama anak-anak lain, malah Hmm. dia cenderung main sendiri dan malah contohnya dia ngejar-jajarin mainan, misalnya contohnya mobil-mobilan bukannya di main brum-brumin, tapi dia malah Hmm? dijajar-jajarin contohnya. Oh, dijajarin aja tuh. Iya, contohnya misalnya itu Oh, kan tipikal oke. banget anak-anak autis gitu. Dia dia Hmm. karena tadi yang perlu kita tahu autis itu sendiri gejala utamanya itu ada masalah bahasa dengan interaksi sosial ya. Dan Hmm. dan satu lagi dia punya masalah sama perilaku yang berulang-ulang, repetitif dan biasanya Hmm. terbatas hanya itu aja. Jadi kalau dia ngeliat sesuatu dia senangnya itu terus udah diulang-ulang aja itu. Jadi dia senang sama
mobil-mobilan, mobil-mobilannya bukan dimain di brum-brumin, bukan digerakin, tapi dia dilihat malah Hmm? roda-roda diputer-puterin. Atau kalau dikasih mainan, bukannya dia dimainin, malah Hmm? dijejer-jejerin. Seperti Oh itu gitu. contohnya. Buk, buk. Oke dok, izin dok. Maaf. Misalnya kalau dipajang sama dia, dirapiin itu bukan termasuk ini berarti ya? Kalau dia Jadi, kita tanya, ini kenapa kok dijejerin? Enggak, dia nggak ngasih ah, respon. Dia udah jejerin aja karena dia suka. Beda kalau oh, emang anaknya apa anaknya ditanya bisa ngasih kenapa kok oh, dirapin seperti itu? Iya biar ah. biar panjang kayak gitu. Ya Iya, nggak iya. apa-apa. Oh Kalau gitu. ditanya ya nggak apa-apa kan dia kan ngasih respon dan dia seneng aja ngejajah. Tapi setelah itu kalau Oke. udah panjang, udah main lagi kayak biasa lagi. Kalau ini setiap ketemu sesuatu dia akan berulang-ulang gitu aja bu. Oh, oh, jadi diulang lagi, dirapihin lagi, diinin lagi gitu Kita gitu. berantakin diberesin lagi seperti sama dia seperti itu biasanya. Nah, makanya salah satu Oh, red flag yang paling sederhana ya tadi anaknya kalau ya. dia mau dipanggil kontak matanya sedikit nggak Hmm, mau memperhatikan. Terus hmm. kalau misalnya yang jelas bicara saya jelas terlambat seperti yang saya bilang tadi. Terus Nah, anaknya kalau dengar HP bisa nyanyi-nyanyi apa gerakin kepala, tapi kalau dipanggil cuek ya, banget ya, kayak gitu ya. Dan tadi biasanya dia ada gerakan-gerakan karena dia ada masalah sensori juga biasanya ya. anak ini suka suka gerakan-gerakan yang dia paling suka paling sederhana bisa contoh kalau dia senang bukannya tepuk tangan dia malah gerakan kepala kayak gini-gini flapping namanya Oh, atau biasanya kalau kita ajakin main bukannya dia main seperti yang anak-anak lain tadi dia malah di tengah-tengah hmm, muter-muter sendiri misalnya kayak gitu karena itu oke, bagian dari ya. masalah sensorinya dia nyari sesuatu yang menyenangkan buat dia itu yang paling Iya. sederhana sih bu red flag-nya. Iya, iya. Saya pernah lihat ada misalnya kalau misalnya anak itu ya, izin maaf, maaf dok. Dia kalau kita ini loh minum gitu kan, kita kasih minum. Nah, minumnya nggak diambil tapi dia muter gitu, Hmm. gitu ya. Ya, Itu termasuk salah satunya dok. kan itu kan tidak memberikan respon sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Oke, Kita kasih minum, bukannya oke. dia ambil minumnya terus diminum, dia malah melakukan Hmm. tadi mencari-cari sesuatu yang menyenangkan buat dia, muter-muter. Iya, iya. Nah, jadi kita ambil ya, kamu sering ambil minum. Ya udah tolong ambilin minum ini, ambilin minum ini nih, ambilin minum ini, ambilin ini. Akhirnya saya suruh segitu dok. Hmm. Jadi kita minta ya, saya yang minta, ya udah kamu tolong ambilin minum itu ya, gitu. Dia senang, dia taruh. Nah, tolong ambilin minum ini ya, ditaruh. Tapi kalau nggak gitu itu udah nggak mau lagi dia main lagi, keluar lagi gitu dia. Nggak nggak Umur nggak berapa ini itu? lagi. Bu? Ah, Umur berapa itu? Iya. TK 4 tahun. Ya, dia ada masalah sama bahasa nggak? Ada sama bicaranya nggak? Dia suka ngulang. Nah, ya udah, curiganya ke sana ya, bawa aja ke dokter Bu, biar nanti di konfirmasi itu benar Oke, autis atau bisa bukan. kita bisa konfirmasi ke Hmm. parentnya nanti kalau misalnya. Semoga orang parentnya ikutan nih. Sekarang saya udah ngundang dok. Saya Ya, udah ngundang untuk ikut juga nanti bisa dengar juga di radio kampus kita di Podcast Jati. Luar ya. biasa mungkin kita buka untuk yang bertanya mungkin dok. Dari radio mungkin ada yang mau bertanya sama Dokter Amar. Wah, ada nih dari Putri dok. Boleh saya izin bacakan? Selamat siang Bapak dan Ibu, saya Putri, izin bertanya, misalnya ada anak yang lebih suka main sendiri dan jarang kontak mata, itu tanda autisme atau cuma sifat pemalu? Bedanya di mana? Nah itu dia. Ya. Kadang-kadang antara malu sama yang ini dibilang tadi, itu beda beti atau bagaimana tuh dok? Kalau dari yang disebut itu tadi memang masih sangat apa masih sangat besar kemungkinannya Ya, anaknya memang pemalu masih bisa sih Bu. oke. Cuma yang paling utama biasanya konsisten Bu. Kalau anaknya Ya, tanya diajakin ngomong sama orang lain kalau pemalu ya sama hanya orang yang dia malu aja. Tapi sama orang ya. tuanya ya mesti nggak malu. Oke. Sama Iya, bapak ibunya mesti nggak malu, benar. sama kakaknya mesti nggak malu, dia bisa ngomong, bisa ngeliatin. Tapi ketika keluar, tapi dia Ya, berubah perilakunya, ya itu mungkin bukan autis, tapi memang ada sifat yang eh, mirip autis, tapi bukan autis itu, Bu. Karena autis itu harus konsisten, oke. gitu ya. Jadi kalau ada Oke. seperti itu ya lihat aja, tanya aja sama orang tuanya ini, kalau di rumah kayak gini juga anaknya, Bu. Enggak, Oh, kalau di rumah oke. ini kok main kayak biasa kok sebenarnya. Ya udah bukan autis, berarti dia malu aja sama teman-temannya sekitarnya mungkin. Ada dua kemungkinan orang tuanya nggak tahu atau orang tuanya kan sekarang hat-trick orang tua terus terang dok. HP.
Maaf ya, saya juga begitu masalahnya. Kadang-kadang saya suka lupa PR anak saya. Kamu udah ngerjain PR belum, Mama? Saya sudah mengerjakan PR kalau sudah dikasih, langsung dikerjakan. Karena Mama nggak bisa ngajarin saya. Oke. Itu kan suatu kelemahan. Saya akuin kelemahan saya, Dok. Nah, makanya. eh, nah, ada satu lagi, Dok. Hmm. Untuk anak-anak, saya juga bingung nih, apakah dia autis atau bukan gitu. Hmm. Kadang-kadang anak ini dengan intelijensinya yang lebih dari 200, Hmm. nah, IQ 200 yes, udah dites. sudah, Umurnya udah berapa? 12 tahun. Hmm. Jadi kita tuh ngomong sama dia itu luar biasa, harus hati-hati ya seperti kayak ngomong sama anak-anak yang autis ini gitu loh. Hmm. Karena lebih nyecer harus kenapa dan bagaimana harus apa gitu. Jadi Betty juga saya juga bingung kayaknya. Itu gimana tuh dok? Baik, pertama kalau ada anak IQ-nya 200 itu berarti kan dia kan termasuk apa ya, yang jenius ya. Ya, Genius banget. Jenius ya. Kalau ngomongin jenius itu memang dia itu berpikirnya itu lebih maju percis, dibandingkan iya anak-anak yang betul, lainnya. betul. Tapi kalau kita ngomongin autis, kita harus kembalikan lagi dengan definisi autis sendiri, Bu. Iya, oke. Ya, yang pertama, anak autis itu kan tadi dia ada masalah sama bahasa. Anak ini ada Ya, masalah dengan bahasa atau enggak? Bisa bicara bahasa. enggak? Kalau dia bisa bicara, ya bukan autis lah, Bu. Oh, tapi jarang ngomong dia. Nah, Sekali harusnya, ngomong meritik. nah, artinya kan dia kan bisa ngomong, cuma sesuai dengan Bisa. yang dia butuhkan untuk bicaranya. Jadi dia dari Oh. situ aja udah tersingkirkan autisnya, Bu. Terus kedua, Hmm. memang dia ada nggak gangguan sama interaksi sosialnya. Ternyata dia Hmm. masih bisa tuh ngomong sama mama bapaknya kalau dia butuh Hmm. sesuatu. Aku mau Bisa. minta minta teleskop, aku mau ngeliat bintang di sini, bisa kayak gitu. Ya Bisa, udah, ya bisa. Oke. berarti kan dia nggak ada masalah interaksi sosial, jadi autisnya Nggak ada. tersingkirkan. Ya, Oke, terus yang alhamdulillah. ya memang tak tadi kalau anak-anak yang dengan jenius itu karena dia berpikir lebih maju dibandingkan anak-anaknya, kita nggak bisa Ya, samain dia sama kayak anak-anak seperti biasanya oke. dia Iya, main nggak bisa. atau apa, dia sesuai dengan apa yang dia minat, ya udah kita support seperti Iya, itu dok. ya, tapi insya Allah bukan Betul. autis. Alhamdulillah. Dok, izin bertanya dari Mutia Rahma. Selamat siang, Dok dan Ibu. Dengan Kak, saya Vina izin bertanya, kalau ada anak autisme tantrum di tempat umum dan sering nakal, dianggap nakal, sebenarnya yang terjadi apa sih dari sisi kondisi anaknya? Saya pernah ngadepin anak tantrum itu, Dok, sampai dipukul-pukul. Ya coba Mas Eri dulu deh, kalau biasanya kalau Aduh, di Mas rumah Eri. sakit mana tuh anak tantrum, nanti saya. Siap, baik, Kak. Oke. Jadi baik ya. Jadi kalau biasanya ya sering juga ya kalau di rumah sakit mungkin di Hmm, luar misalkan dianggaplah di luar ruangan atau di jalur tuh yang mau ke lift misalkan kan hmm, suka hmm. banyak yang teriak-teriak. Sebenarnya kita harus di blocking dulu, ditahan dulu gitu. Ditahan dulu biar nggak lari-lari dulu. Sudah di situ kita harus ya kalau misalkan itu harus tahu dulu nih yang mengakibatkan dianya apa. Karena biasanya tadi tuh si anak autis tuh dia akan mencari kesenangannya dia. Ketika Betul. kesenangannya dia di-cut, emosinya dia lost, dia hilang, dia nggak berpikir ya kayak logis lah ini marah harus di sini enggak, dia ngeluapin di situ aja. Makanya Mm-mm. ketika sendiri kalau kalau ada sama orang tuanya, kita juga harus tahu Bu ini biasanya gimana gitu. Jadi dapat tuh si solusinya bahwa oh iya Mas tadi saya misalkan di liftnya dia lagi mencet-mencet saya nggak bolehin ya iya akhirnya dia lari terus itu luapan emosi yang dia sampaikan. Nggak bisa ya? Oke. Iya, Oh, jadi kita harus nahan dulu si blockingnya gitu, ditahan dia di situ dengan menutup jalur yang dia untuk lari-larinya atau apa. Kalau misalkan teriak ya memang itu yang kalau teriak makanya ketika di ruangan terapi wicara biasanya ya kalau ada anak teriak dan lain-lain ya dari terapis harus siap badan dari telinga gitu, diteriak-teriak atau apa gitu. Karena kalau semakin ditahan dia makin ah, luap-luap gitu. Kadang saya juga eh, pakai tisu di sini biar nggak terlalu masuk ke telinga kalau yang udah kenceng banget. oh, oke. Gitu ya. Berarti lumayan Iya, juga ya. iya Sampai karena kalau di nangis-nangis loh. iya Teriaknya karena kalau nangis. kalau makin di itu
dia Hah? malah makin jadi, bisa jadi dia melukai dirinya sendiri. Nah, itu yang Oh bahaya. itu benar-benar. Jangan sampai kayak gitu, karena itu dia udah lupa, ya itu tadi dia hilang semuanya dari akal dan lain, ya ini dia hilang semua. Makanya kita harus memberikan sebuah tenangan lah ya, kenyamanan buat si anaknya itu ketika dia meluapkan si emosinya tadi. Karena ya emosi itu harus bisa dikendalikan gitu. Nah, Iya itu ada benar. faktor juga kan si emosinya kenapa seperti itu gitu. Benar. Nggak mau beli mainan tapi emaknya Ya, nggak mau beliin. betul. Nah, itu kan emosi bisa jadi selain dari si autisnya itu kadang yang Iya. diperburuk oleh screen time. Screen time kan Oh, bisa memperburuk si emosi anak gitu. Akhirnya oh makanya ya. kenapa screen time itu kompleks terhadap Mm-mm. perkembangan bahasa anak. Ya, benar banget Ya, itu. Iya, Dok. Gimana ya. tuh, Dok? Jadi Dia suka maksudnya itu melukain diri kita sendiri tuh, atau diri anaknya kadang-kadang kalau lagi nangis tuh dipukul-pukul kepalanya gitu ya. Dadanya dipukul-pukul. Emaknya diem doang. ya. Jadi Kita tantrum yang dengerin gimana gitu ya? ya tadi Mas Eri udah jelasin tantrum itu Heeh. prinsipnya gini Bu. Dia Ya. itu nggak bisa mengeluarkan apa yang Hmm. dia butuhin. Itu prinsip Hmm. utamanya. Makanya kalau dia Oke. lagi main tiba-tiba ditahan, maka Ya. yang ada dia marah. Iya, betul. Gitu. Dia lagi Iya. ngelakuin dia senang terus ditahan ya marah. Sama kayak kita Bu, kita lagi main HP tiba-tiba suami Iya. ibu ngambil HP ibu, bahkan ibu marah lah. Oh. Bahkan kalau ibu kan bisa ngomong, loh, kok HP saya diambil? Itu lagi WA nih. Nah, terus kan suami bilang, lah dari tadi saya dipanggil nggak nengok-nengok, diambil aja. Nah, kalau anak Oke. autis lagi Yes. main tiba-tiba Ya. ditahan, dia kan Ah, marah. Dia kan ah. marah, dia kan karena keterbatasan berbahasanya, Bu. Iya, iya, Dan iya. cara menyampaikan emosinya yang ada adalah tadi, makanya dia akan melakukan tadi tantrum itu. Dia nggak bisa ngomong ya, Dok Nggak ya. bisa ngomong, dia nggak bisa bilang kalau saya lagi main, mah, saya lagi main kenapa diambil? Kan saya lagi senang Oh. muter-muter di sini, kenapa saya nggak boleh? Kalau dia bisa ngomong, mungkin dia Oh, akan ngomong kayak begitu. Nah, makanya ya, tadi yang terjadi adalah kalau anak sampai tantrum, yang kita lakukan ya, tadi, sebenarnya ya, kita lihat dulu penyebabnya apa. Kalau memang ternyata penyebabnya kita ya, tahu, kita bisa kasih, kasih aja. Buat ya. apa ditahan-tahan gitu. Tapi kalau memang ternyata nggak bisa ditahan, contohnya nih yang membahayakan, dia dia di mall tiba-tiba dia naik naik turun lift, saya kayak gitu. Oke, Kan itu kan ya, mengganggu ya. ya, Ya udah kita boleh. Nah, kita nggak boleh ke lift ya. Yuk kita hmm, ke sana aja yuk kita ajak ya kita ajak kita gendong kita ajaknya ke tempat yang lain sambil mengalihkan perhatiannya dia terhadap lift. Sehingga dia nah, fokus di lift. Anak-anak itu untungnya masih gampang lupa, Bu. ya, Jadi jangan dibiarin lama-lama di tempat yang dia tantrumnya itu. ya, Gitu. Kalau Ra- emang gara-gara itu pindahin. Kalau membahayakan pindahin. Selanjutnya oh, tadi kalau ternyata dimukulin kepala, tahan tangannya Bu, karena kan tadi nanti perdarahan otak kan repot juga. betul, iya. Gitu. Ya, Tapi itu kalau bisa. kita tahan, kita yang dipukul. Ya, itu salah satu masalah anak tantrum autis yang perlu dikasih obat Bu. Mas Eri juga kan pasti itu ya, tahan badan Gitu. dia. Untung gede kita ya. Nggak nyambung. Karena tadi ketika tantrum itu, kalau Eh, tantrumnya itu berbuat dosa, satu Ya, dosa itu menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, oke, makanya dikasih obat Bu. Karena memang dia oke. udah sih. Jadi dia harus diterapi obat ya, Dok ya. Tidak bisa Ya, lagi itu kalau salah misalnya. itu salah satu indikasi Bu. Makanya tadi Ya. kalau ada anak autis, ya memang Hmm? sebaiknya datang ke dokter karena nanti kalau memang harus yang mana sih yang kita masih bisa hanya Ya, kita bantu dia stimulasi aja atau kita ya, terapi aja atau memang perlu dikasih obat. ya. Baik dok, ini ada dari Oktalia Mas Sito. Selamat siang dokter, Kak Eri dan Ibu. Saya Okta izin bertanya. Di masyarakat masih sering ada yang nyalahin orang tua kalau anaknya autis. Karena kenapa sih anggapan masih ada? Gimana tuh? Itu udah gimana ya dok? Ngomongnya ya dok, omongan orang manusia di masyarakat ini nggak bisa kita stop ya dok ya. Ya, itu yang namanya stigma ya Bu. Jadi Stigma sebenarnya itu. ya Ya. sebenarnya kan autis itu sendiri kan masalahnya di perkembangan anaknya yang Hmm. memang sudah terjadi dalam kandungan sudah terjadi dan kita Ya. nggak tahu sebenarnya anak itu dapatnya dari mana. Yang jelas kita tahu memang berhubungan sama genetik. Orang Ya. tuanya baik-baik aja, pasangan suami Ya. istri baik-baik aja, anak pertama Ya. kedua baik-baik aja, tapi anak ketiga ternyata kok autis. Ya. Apakah itu berpengaruh dari apa yang dimakan sama ibunya? Nggak ada yang tahu Ya. sampai sekarang Bu.
belum ada yang Iya, tahu sampai sekarang. betul. Iya, Makanya genetik itu karena belum ada yang tahu, kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa, iya. gitu. Berarti Yang memang satu belum ada penyebab intinya tuh nggak ada ya, Dok ya? masih belum Baik-baik. tahu Bu sampai Tahu. sekarang. Jadi kalau ada orang apa ada masyarakat masih melihat ini orang tuanya dulu gini sih, ya karena nggak ada yang tahu, mestinya sih nggak ada seperti itu lagi Bu. Nah Hmm, itu harapannya dengan adanya ya seperti ini ya apa edukasi seperti ini, Pasti. kan orang masyarakat jadi lebih tahu bahwa autis itu gangguan perkembangannya itu gangguan developmental perkembangan gitu loh. Jadi memang dari tanahnya begitu, cara berpikirnya berbeda sama anak-anak yang tipikal yang anak-anak biasa gitu. Oke, Dok, izin Dok. Ini dari nyambung nih dari pertanyaan dari Dewi. Dok, izin bertanya, autis ini kan ada gangguan perkembangan neuro dalam pencegah untuk ketika hamil nih. Nah, gimana tuh masa kehamilan pencegahannya? Terus untuk Mas Eri, izin bertanya, apakah latihan untuk anak autis ini ada tahapankah atau sesuai tingkatan autis hasil pemeriksaan? Bagaimana latihan di rumah yang harus dilakukan oleh anak autis dan orang tuanya? Gitu. Oke, saya jawab ini dulu ya. Yang jelas karena kita masih belum tahu penyebabnya, jadi belum ada pencegahannya Hmm, gitu. Jadi kalau ditanyain apa pencegahan, saya juga nggak tahu Bu. Karena memang penelitiannya baru hanya menjelaskan bahwa memang ada genetik-genetik di pada genetik ya. anak autis yang berbeda. Tapi itu tadi poligenetik Bu, bukan seperti anak-anak Down syndrome yang jelas gara-gara Oh, oke. kromosomnya. Oke. Oh, ini kan karena banyak sekali gen-gen yang berhubungan, jenis yang ini seperti ini ternyata gennya ini, kalau yang ini Hmm, autis jenis ini gennya ini, sehingga kita nggak bisa bilang penyebabnya satu. Jadi oke. multifaktorial. Kalau ada multifaktorial kita nggak bisa nyingkirin satu-satu kecuali memang udah Ya, jelas penyebabnya. Jadi udah oke. memang nggak ada ininya Bu, nggak ada apa pencegahannya gitu. Oke. Untuk kehamilan pencegahannya belum ditemukan, belum ada ya, Dok ya. Belum Nah, ada. untuk Mas Eri. Nah, Oke. Ya, biasanya sih kan mungkin tadi Dokter Ahmad sangat sudah menjelaskan dengan jelas ya jelas bahwa ya. yang kita harus lihat kan dari milestone-nya ya, milestone perkembangan bahasanya tuh. Milestone tuh umur-umurnya misalkan di umur 6 bulan harus udah kayak gimana dan lain-lain. Nah, itu kan tadi Ya. sudah dijelaskan ya. Gitu. Misalkan di 12 bulan misalkan dia biasanya kan ada istilahnya tuh kalau di terapi bicara tuh respon panggil sama respon nama. Ketika Oke. respon panggil itu dia masih juga belum nengok, ya berarti kan harus dilihat dulu misalkan. Terus nurun lagi gitu. Hmm. Respon dengar, gimana dia terhadap suara, dia dengar nggak? Kalau Hmm. misalkan terhadap respon dengar aja nggak dengar, berarti kan dia ada dua kemungkinan, bisa jadi ada masalah Ya. pendengaran atau memang tadi anak tipikal yang memang mengarah ke ASD. Makanya kenapa pendengaran, penglihatan penting dulu tuh. Jadi sebelum ke stimulasi bahasa dan lain-lain harus sadar di situ dulu ya, Ya. ibu-ibu semua. Itu biasanya di umur-umur 6 bulan sampai 12 bulan itu Mm-mm. harus mulai aware si Ya. ibu-ibunya. Nah, Ya. latihannya mengikuti ketika umur 6 bulan di situ dia belum bisa eh, Apa-apa gitu ya, belum bisa. iya, Baru dada-dada. kasih terus dada-dada, panggil nama, namanya siapa. Nah, kadang di lingkungan yang jadi masalah tuh panggilan buat anak tuh beda-beda. Yang satu Dede, yang satu nama belakangnya ada aja, yang satu nama depannya Oh, aja. oke. Akhirnya, siapa nih yang dipanggil gitu. Makanya kalau bisa tuh satu tuh yang gampangnya diserentakin dulu untuk panggilannya, untuk merubahnya di situ. Oke. Panggilannya misalnya kalau mau Dede, Dede semua dulu. Dan Oke. ketika seperti itu, dari kita pun dari terapis atau dari orang tua cobalah untuk melihat ngobrol tuh ke Mm-mm. anaknya juga gitu Oke. Jadi meningkat dilihat, iya anaknya dilihat juga gitu ya, Dok. betul Mas karena Eri ya. betul respon dengar dan kontak mata itu gerbang pertama untuk melatih bahasa selanjutnya. Ih, keren banget bahasanya. Respon pertama, iya, dari mata turun ke hati. Oh, bukan. Gerbang pertama ya. Dari mata ternyata ya. Turun ke bahasa gitu ya. Keren banget bahasanya. Oke, ada Christine tanya lagi. Berdasarkan kisah nyata saya sendiri. Wah, dulu waktu saya SMP, orang tua saya setiap hari berantem. Bahkan saya sering dilibatkan ke dalam pertengkaran hebat mereka. Waduh. Hingga sekarang mereka sudah berpisah. Oke. Sekarang dampaknya
Di saya kalau mendengar suara yang keras seperti pertengkaran orang ataupun suara knalpot motor yang sangat besar, hati saya jadi gelisah dan darah saya mendidih seperti ingin marah dan saya juga menjadi sering melamun dan gampang terkejut bahkan oleh hal yang kecil karena suara berisik tersebut. Kira-kira itu bermasalah di mana ya, Dok? Oke, baik. Jadi untuk Christine, pertama-tama ini memang masalah ketika masih kecil itu ada trauma namanya ya. Trauma Mm-mm. di keluarga itu bisa mempengaruhi banget sampai sampai besar gitu. Ya, Kalau autis bukan autis sama Christine ya. Pertama ya. itu nih, jadi lebih condong ke trauma masa kecil sebenarnya. Kalau udah ngomong trauma masa kecil, segala sesuatu yang berasosiasi, Mm-mm. yang berhubungan, kita menghubungkan itu dengan kejadian lampau yang ini tadi akhirnya diakhiri dengan perceraian orang tua ya. Mm-mm. Marah-marah itu gitu ya, itu kan Mm. akhirnya jelek. Itu membuat Ya. Mbak Kristen itu mengasosiasikan bahwa kalau ada sesuatu yang bunyinya keras yang berhubungan dengan seperti pertengkaran, jadi asosiasi antara suara keras sama pertengkaran itu mirip buat Mbak Christine. Makanya Oh. itu membuat Mbak Christine jadi secara 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 pikiran teringat Mm. masa lampau, maka akan timbul emosinya. Itu sesuatu yang nggak Mm-mm. disukain gitu. Nah kalau kayak gini Mbak Christine, selama Mbak Christine masih bisa ngontrol emosi sih nggak apa-apa. Tapi kalau memang susah banget sebagai psikolog sih Mbak, gitu dibantu lah. Ya, Karena menurut saya ini lebih betul. lebih cenderung ke Psikolog. psikolog dibandingkan Cenderung ke psikolog ya ya, ke ke autis. neurologi atau psikiatri sih. Sama bisa ngontrol. Jadi memang Ya, ini asosiasi boleh. antara kejadian masa kecil yang jelek sama kondisi lingkungan yang saat ini sih ada gitu. Jadi udah nggak apa-apa psikolog aja Mbak bisa kok. Oke. Ya, bisa. Oh, oke, Mbak Christine, boleh nanti kerjasama dengan psikolog atau misalnya ke hipnoterapi dulu mungkin kalau misalnya lebih takut kalau misalnya ke psikolog ke dokter langsung kan kayak boleh ke hipnoterapi digali dulu itu boleh. Oke, Dok, ada stigma katanya kalau anak yang misalnya ada vaksin tertentu gitu ya, ini mas stigma nggak usah saya sebutin vaksinnya apa, itu bisa bisa autis tuh anak itu. Jadi Ya, banyak orang tua yang nggak mau vaksin itu gitu. oke. Jadi Gimana tuh dok? tidak ada hubungannya sama sekali ya Bu. Udah ada penelitiannya banyak banget. Hmm. Jadi tidak ada Hmm. hubungannya. Nggak usah takut. Udah vaksin MMR Hmm. itu yang dibilang tahun 98 itu curiga autis. Itu setelah di Udah booster. langsung disebut sama dokter A. Iya, karena itu udah penelitiannya penelitian Iya. udah ditarik, udah diretraktif apa udah ditarik dari jurnalnya Hmm. juga Bu. Karena itu tidak terbukti. Karena si sampelnya terlalu kecil tapi Iya. bisa bikin menghubungkan gitu. Jadi Iya. sebenarnya karena itu sudah Iya. ditarik, jadi nggak usah dipikirin lagi, Bu. Udah nggak ada hubungannya. Gak usah dipikirin. Tapi stigma di masyarakat berkembang Itu dok. biasa Itu itu yang kalau terjadi. makanya perlu kita kasih tahu bahwa tidak ada hubungan sama sekali. Bu. Nah, teman-teman Podcast Jati semuanya luar biasa. Sekarang tahu ya. Tadi saya nggak mau nyebutin vaksinnya apa, dokter langsung nyebut. Langsung to the point. Justru harus tahu, Bu. Kalau Ya, memang ternyata kita justru harus takutnya tahu. itu, sebutin Oh, aja. oh, Karena benar. kalau memang terbukti, kita ngomong Ya, terbukti. Kalau nggak terbukti, eh, kalau eh. tidak terbukti, Betul dok. dibandingkan kita Udah bangga mahal bingung. kan? Ya, Udah itu. mahal. Tapi kata orang itu bisa menyebabkan itu gitu loh. MMR beneran deh. Langsung Mas. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya dari radio? Hmm, Sudah. Oke. saya rasa sudah cukup Ibu pertanyaannya. Banyak banget ya Oh, Bu tadi pertanyaannya. oh gitu ya Mbak Meli. Oh, oke banyak banget. Nah, dapat salam nih dok dari Pak Herman. Nah, beliau ini luar biasa orang yang menaungi radio. Juga dapat salam tadi dari Pak Aziz. Pak Aziz ketua radio kita dan tim Radio Polkes Jati yang keren-keren. Nah, keren-keren banget. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin closing statement dari Dokter Amar. Nah, Eh, pertama, autis itu tidak diturunkan. Jadi, nggak usah khawatir. Ya, satu. Terus yang kedua, autis itu seperti namanya spektrum disorder. Artinya autis itu nggak semuanya berat. Autis itu dari mulai yang sangat ringan, ringan, sedang, berat, sama sampai sangat berat.
Sehingga kalau kita bisa mengetahuinya sesegera mungkin, kalau bisa sebelum usia 2 tahun, maka Ya, dan kita memberikan apa terapi yang lebih cepat, sudah ada penelitiannya, hasilnya akan jauh lebih baik ya gitu. dok. Dibilang kalau bisa kita anak di bawah 2 tahun sudah bisa menyebutkan satu atau dua kata pada anak autis, maka itu ada kemungkinan untuk bicara lebih besar dibandingkan anak-anak yang sudah lebih dari 3 tahun masih belum bisa bicara. Baik dok. Tuh, ya. Oke. Nah, makanya penting sekali kalau Mm-mm. memang ada anak yang secara apa ya, secara perkembangannya tidak sesuai dengan usianya, maka sesegera mungkin aja dibawa ke dokter anaknya. Karena memang Dokter anak selama ya ini dok ya. kan ibu bapak kan biasanya kan suka vaksin. Ya, Boleh tanya sama dokter anaknya, kok anaknya kayak gini. Kalau yang ternyata dokter anaknya nggak nganggap itu sebagai suatu masalah, boleh kamu menyelesaikan opinion. ya. Zaman sekarang kan media sosial banyak sekali, jadi ibu bapak menurut saya udah nggak ada alasan lagi kalau nggak peduli sama anaknya gitu. Betul Ya, betul dok. Betul. berikutnya anak-anak autis sendiri kalau ditangani dengan baik, Iya. lebih dari 80% bisa bicara. Wah, luar biasa ya dok ya kalau penanganannya tepat dan cepat ya Nah, dok ya. terus dari penelitian yang lain pun bilang anak-anak autis nggak semuanya itu akan masuk ke sekolah khusus atau SLB. Ada Oh, sekitar 10-20% anak-anak autis itu bisa masuk sekolah sekolah umum biasa tanpa ada shadow teacher iya benar dok. gitu Iya ya. Karena benar. tadi karena konsepnya autis itu spektrum, jadi dari mulai ringan, sedang sampai berat. Jadi kalau memang yang ringan ditangani dengan benar, maka dia bisa sekolah seperti anak biasa gitu. Iya, Makanya penting sekali untuk melakukan screening lah pada anak-anak ini. Biasanya umur 9 bulan, 18 iya, bulan, 30 bulan, 48 bulan. Itu menurut saya sih sebaiknya iya ke dok. dokter anak lah. Biar lebih lebih jelas ada masalah dengan perkembangan anak atau enggak. Karena ini sesuatu yang bisa kita ketahui segera kok gitu. Dengan harapan nanti ke depannya anak-anak tersebut tetap bisa berkembang sesuai dengan potensinya yang optimal. Iya, Seperti itu. Kan sayang tuh oke, anaknya oke. autis ringan tapi kita nggak treat dengan baik nanti malah jadi terbengkalai. Anak usia masih Betul, bisa betul, sekolah tapi betul. dia Ya. malah nggak bisa sekolah. Nanti Gitu. sampai dewasa mungkin ya dok ya. Ya, karena Bisa. tadi ya, autis kan bukan penyakit, memang Iya, masalahnya perkembangan neurodevelopmental. Jadi sebenarnya dia tidak bukan kayak batuk pilek yang diobatin sembuh, tapi dia itu bisa betul, betul. dibantu untuk berfungsi sebagai seorang yang apa ya, yang mandiri, yang Iya optimal. dok. Iya. Ya mungkin dari saya sih itu aja Ibu. Ke luar biasa. Mas Eri, coba closing Oke. statement Mas Eri. Ya, kalau dari saya sih, autis saya pernah dengar gitu ya Ya. beritanya bahwa pernah ada di, saya lupa antara Cambridge atau Oxford ya. Dia Hmm. tuh pertama kali bicara kata ibunya itu di umur 11 tahun. Oh, oke. 11 tahun bicara. Kayak baru pertama kali kata tuh ya. Oke. Dan di umur 30 berapa dia menjadi profesor termuda gitu. Jadi Nah, itu dia ketika kadang. iya, jadi Dia. ketika benar kata dokter Am, ketika autis itu bisa diarahkan dan bisa dilakukan penanganan yang tepat, yaitu ada hasilnya seperti itu. Makanya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak jangan pernah untuk menyerah untuk melatih yang salah satunya ketika sudah ada sindromnya atau apa bisa kok. Jadi ketika ibunya menyerah ya mungkin bisa jadi anak pun jadi ikut terbengkalai. Betul kata dokter Amar. Jadi tetaplah kuat semangat itu dari ibu-ibu dan bapak-bapak karena orang terdekat dari anak itu ya ibu dan bapaknya sendiri. Wih, Gitu. keren, luar biasa. Dokter Amar, Mas Eri, keren Ya. luar biasa. Izin sebentar, Mbak Meli. Saya menghimbau orang tua. Iya, saya sedih sebenarnya, Dok. Saya terus terang, saya pernah eh, ada adik teman saya yang autis dan luar biasa. Iya, tadi kata Mas Eri. Jadi sekarang dia sudah punya usaha sendiri, sudah ini sendiri, malah dia yang menopang kakaknya. Dia yang menopang, dia yang bisa iniin. Karena orang tuanya bisa menerima. Yang pertama, kan ada stigma di masyarakat, mungkin menjelekan tadi ya dok ya. Orang tuanya bisa menerima, jadi sobat jati semua, kita harus segera spektrum yang tadi kita temukan pada anak kita
atau pada saudara kita, atau pada keluarga kita dimanapun, yuk segera temuin tenaga medis, bisa bertemu dengan Dokter Amar di RS PON, ya. Bisa bertemu dengan Mas Eri di RS PON, atau pun bisa berkonsultasi di bidan terdekat ya dok ya, di tenaga-tenaga puskesmas atau di rumah sakit yang terdekat di tempat Sobat Jati semuanya. Sayangi diri anak kita dengan pandangan, ya tadi Mas Eri bilang, dengan tatapan mata anak bisa berbicara. Ya, Mas Eri dan Dokter Amar. Silakan Mbak Meli. Baik, terima kasih kepada Ibu Novia dan kepada Dokter Ahmad serta Mas Eri. Apa nih panggilannya? Mas Eri, Bapak Eri? Mas Mas Eri. Eri aja nih. Ya, Mas Eri, kita masih muda ya, Bapak sama-sama semua masih nih. muda. Oke, Calon-calon nih dok ya. ampun. Silakan, Ya, closing atau kesimpulan. baik. Baik, tak terasa ya Sobat Jati kebersamaan kita dalam program talk show kesehatan siang hari ini. Telah sampai di penghujung acara. Tapi jangan sedih Sobat Jati, masih ada kok sesi-sesi berikutnya. Gimana tadi? Informatif sekali kan? Ya dong, pasti. Kan dengan Dokter Amar Pasti. dan Dokter Eri, Mas Eri, kita Ya. bekerja sama dengan RS PON, dengan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 di saluran radio Polkes Jati. Betul banget, tadi juga seru banget nih karena dipandu oleh Bu Novi langsung ya. Tadi ceria-ceria, tadi kita ketawa-tawa ya. Kita jadi pembahasannya tuh nggak melulu itu mulu aja sih pembahasannya. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Dr. Roy Armardianto, spesialis anak, subspesialis neurologi, serta Bapak Eriana Ihsanul Fajar, AMDkes, atas ilmu, wawasan, dan penjelasan yang sangat berharga pada siang hari ini. Terima kasih juga Sama-sama. kepada, iya, Ya, terima makasih. kasih juga, ya, terima kasih juga kepada host kita nih, Ibu Novia Nuraini, SSTMKM. Terima kasih Ibu. Terima kasih Dokter Amar, terima kasih Mas Eri. Kapan Ya, kita meet makasih. up? Insya Allah ketemu lagi kok. Insya Ketemu Allah. lagi. Terima kasih teman-teman semua Polkes Jati. Bersama Polkes Jati, kita cerdas, Sehat. cerdas dan sehat. Sehat, Sehat dan Sehat dan cerdas. cerdas, Bu. Nah, sehat dan cerdas. Ternyata masih ingat ya. Sengaja dibalik dok. Ya, Sehat Bu. dulu Nanti baru kalau ada cerdas. yang berhubungan sama neurologi anak, kabarin aja, Bu. Soalnya emang ini banyak stigma sih. Kalau mau epilepsi juga ada. Iya, Kayak betul. anak-anak polio juga ada. Kayak gitu loh, Bu. Jadi Iya, kasus neuro betul. banyak banget lah. Kalau emang mau konsultasi, silakan. Ya, Dan boleh. izin, Ibu. Silakan Sampai jam 2 ya. 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 Oke, baik, Dok. Terima kasih. Izin ya. Terima kasih semuanya. Izin Kak saya dan Meliana pamit Saya undur Melania diri. pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dengan program talk show kesehatan dengan topik-topik menarik lainnya. Bersama Radio Polkes Jati, kita Kita sehat sehat dan cerdas. cerdas. Terima